Persilakan Mas Viko yang nanti akan mengajukan pertanyaan dan Ustadz Riza Muhammad akan menjawabnya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Vigo. Izin bertanya Ustadz, jadi saya ingin bertanya perihal persahabatan, pengkhianatan dan menjaga lisan sesuai dengan tema kita pada kali ini. Jadi Ustadz, saya pernah dikhianati oleh sahabat saya. Sahabat yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Dia bahkan memfitnah saya Ini Ustadz. sahabatnya lagi nonton gak nih? Mudah-mudahan nonton ya. Namun sekarang Ustadz saya sudah memaafkannya dan saya telah ridho dengan apa yang telah dia perbuat kepada saya Ustadz. Namun Ustadz, saya berusaha menghindari dia. Kenapa? Karena ketika saya melihat dia, rasa sakit itu muncul lagi Ustadz. Dan itu membuat saya sangat tidak nyaman gitu Ustadz. Dan kejadian itu sangat sulit saya lupakan. Namun Ustadz, ada teman yang lain menyarankan saya untuk berbicara dengan dia dan berdiskusi agar hubungan kami ini baik lagi seperti dulu Ustadz. Tapi saya takut Ustadz, jika bertemu dengan dia dan berbicara dengan dia, saya takut tidak bisa menjaga lisan saya dan membuat hati teman saya itu menjadi sakit Ustadz. Bukan hanya niat saya untuk memperbaiki keadaan, malah endingnya nanti memperburuk masalah Ustadz. Baik. Mungkin itu pertanyaan saya Ustadz, mohon sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah ini satu episode sendiri nih kayaknya curhat ini. Silakan Ustadz Riza. Pertanyaannya sudah mirip saya nonton sinetron. Perkara yang paling susah adalah menjaga hati. Masya Allah. Itu kenapa kata Nabi, idza sholahat sholahal jazadu kullu. Kalau hatinya baik, pasti jasadnya sehat. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Kalau hatinya busuk, maka badannya berpenyakit. Itu kenapa potensi seorang mukmin untuk mengendalikan dirinya yang harus dilakukan adalah tazkiyatun nufus, selalu mencuci hati. Nah, Vigo, kullu bani Adam khata wa khairu khata innat tawabun. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Potensi hilaf, lupa selalu ada pada diri kita. Nah, ketika orang menyakiti kita, melukai kita, saya lebih memilih menjadi hamba Allah yang taat dengan ayat-ayat Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau menuju surganya Allah, ampunannya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu hanya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang berpredikat takwa. Siapa dia? Ciri yang ketiga disebutkan dalam Ali Imran 134. Kalau yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang senang bersedekah. Yang kedua, wal kadiminal ghaido, menjaga emosi. Yang ketiga, wal afina anin nas, memaafkan. Kalau sudah ada kata memaafkan, jangan ada sihnya. Aku sudah memaafkan sih. Ya enggak? Aku sudah memaafkan sih. Sinya itu nggak enak. Karena apa? Seolah-olah ada penuntutan di balik kata si. Sekali wal afina anin nas, maafkan dia, berkaca kepada Rasulullah. Maafkan. Sudah, hilangkan. Buang apa yang pernah dia lakukan, maafkan. Seperti kita melakukan sesuatu yang betul-betul tidak pernah terjadi. Memang tidak mudah. Tetapi Vigo pasti bisa melakukan. Memaafkan butuh kekuatan jiwa, keikhlasan. Tapi kalau kita memaafkan, tapi aku gak bakalan ketemu dia lagi. Aku sih memaafkan ya, tapi berteman sama dia lagi ya Allah. Itu namanya tidak ikhlas, ya enggak? Yang namanya ikhlas memaafkan sudah guys. Sudah selesai, ketemu biasa. Tapi kalau Vigo menjaga jarak karena dia toksik, menjaga jarak karena pengaruhnya memang tidak baik, itu boleh. Menjaga jarak bukan berarti putus silaturahim, sebab Nabi melarang hal itu. Ya ayuhan nas asfus syalam,
tebarkan salam. Wasilul arham, tetap jaga menyambung hubungan silaturahim. Wa yut'imunat ta'am, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Wasallu billail wan nasu binniyam, salatlah ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka Anda akan masuk surga dengan bahagia. Jadi Vigo, hempaskan, maafkan, ikhlaskan, jangan pakai kata sih. Kalaupun dia lewat, tegur. Kalau dia tidak menyapa, kita menyapa duluan. Jadilah pribadi seperti Rasulullah yang lembut hatinya dan tidak terkontaminasi oleh dendam dan penyakit hati. Kalaupun menjaga jarak, silakan. Tapi bukan mutus silaturahim. Karena dilarang memutus silaturahim tidak akan membuat kita masuk surga. Insya Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Tapi terkadang begini Ustadz Jumar atau Ustadz Riza, ketika kita menemukan seseorang yang mungkin harus kita sikapi atau kita tegur dengan kata-kata atau dengan lisan yang mungkin menyakitkan begitu. Karena kita mengetahui bahwa orang itu mungkin sombong dan lain sebagainya. Ada sikap yang perlu kita utarakan atau kita ucapkan dengan kata-kata yang kasar. Ini bagaimana dengan sikap seperti ini Ustadz Riza? Jangan deh. Idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan dengan kebaikan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada orang bodoh yang menyakitimu, balas dengan salam. Prinsip kita, kalau kita ngebalas dengan kata-kata yang kotor, apa bedanya lu sama dia? Ya enggak? Kita ingin beda Pak. Kita ingin lain dengan dia. To be another's people. Menjadi orang yang berbeda. Karena apa? Mengikuti Quran dan hadis adalah kemuliaan yang mahal harganya. Maka tetaplah menjadi orang yang baik. Walaupun lingkungan sekitarmu sedang menyudutkan dan menghinamu. Masya Allah. Ustadz Jumar mungkin bisa menambahkan Ustadz? Ya. Gimana Ustadz? Kalau orang nyakitin kita, boleh nggak membales? Boleh. Saya tidak menganjurkan. Boleh. Itu namanya keadilan. Tapi syaratnya kalau membalas sepadan. Biasanya kalau membalas orang caci kita sekali biasanya. Nah itu dia. Makanya dalam Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kau menegakkan keadilan atau ihsan. Balas adil. Ihsan memaafkan dan itu lebih baik. Dan tadi ada kalimatnya. Tidak memaafkan orang adalah Anda meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Saya ulang lagi. Memutuskan untuk tidak memaafkan orang lain berarti kita meminum racun. Tapi berharap orang lain yang mati. Memaafkan adalah membebaskan tawanan. Dan tawanan itu adalah diri Anda sendiri. Memutuskan memaafkan. Memutuskan untuk tidak memaafkan berarti memutuskan untuk tidak bahagia. Memaafkan bukanlah berbaik kepada orang lain. Tetapi memaafkan adalah kita sedang memberi diri kita sendiri kebahagiaan. Aku tidak ingin hatiku terluka. Karena itu aku maafkan. Kita tidak pernah memaafkan untuk orang lain. Tapi sesungguhnya memaafkan adalah membuat hati kita bebas. Masya Allah, salah satu sikap mengikhlaskan atau ketika kita memaafkan itu juga bagian daripada menunjukkan kualitas akhlak kita dan juga kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita akan perdalam lagi tema yang sangat menarik ini, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.